Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita tidak hentinya untuk terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Model peluang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2 hingga K sama dengan 25 itu memerlukan suatu coding pemrograman yang harus dapat dimaksimalkan dalam segi mendapatkan hasil yang paling baik. Karena kita tahu bahwa model Rado Institute Distribution ini merupakan campuran beberapa gamma. Kalau dikatakan K-nya sama dengan 2, berarti yang tercampur itu adalah gamma 1 theta dan gamma 2 theta dengan masing-masing pemberat. Kalau dikatakan K sama dengan 3, berarti gamma 1 theta dicampur dengan gamma 2 theta dicampur dengan gamma 3 theta. Jadi Anda bayangkan kalau tercampur hingga 25 gamma. Artinya ada fungsi densitas peluang gamma 1 theta, gamma 2 theta hingga gamma 25 theta itu dicampur dengan masing-masing pemberat sehingga menjadi satu fungsi densitas peluang. Anda bayangkan saja panjang fungsinya. Sebagai gambaran sedikit mengenai Rado Institute Distribution ini, coba kita dapat lihat dalam suatu tulisan singkat tentang model ini. Kita coba dapat ada satu tulisan singkat yang kita peroleh dengan judul Rado Institute Distribution memiliki fungsi densitas peluang seperti yang kita lihat. Kita blok yang berwarna biru. Jadi K-nya itu adalah banyaknya campuran. Kalau K banyaknya campuran, sedangkan bilangan I itu dari 1 sampai I-nya dari 1 sampai ke banyaknya campuran. Jadi kalau Anda lihat misalnya untuk gamma campuran Rado Institute dengan K sama dengan 2, fungsi densitasnya ini. Kalau K sama dengan 3, fungsi densitasnya seperti ini. K sama dengan 4, fungsi densitasnya seperti ini. K sama dengan 5, yang Anda dapat lihat sendiri, ini K sama dengan 6. Hingga Anda akan dapat lihat hingga K sampai 25. Jadi panjang. Jadi kalau begitu, kita membayangkan untuk fungsi densitas yang panjang tentu memerlukan kumulatif yang panjang juga. Jadi kalau kumulatifnya, kalau Anda mau lihat kumulatifnya, itu menggunakan rumus, nih, ini kumulatif ini. Kumulatif, oke. Ini kumulatif. Menggunakan lower incomplete gamma. Nah, disinilah peran dari coding pemrograman itu sehingga dapat menghasilkan suatu coding yang sederhana, tetapi merangkumi semua campuran dari K hingga 2 sampai dengan 25. Nah, ini dia. Kita lihat. Kita akan gunakan data X. Lalu kita akan susun fungsi densitas peluang. Ini fungsi densitas peluang secara umum. Untuk theta berpangkat K, D kali bagi dengan D. D itu adalah nih, yang tadi gamma I kali theta berpangkat K kurang I. Karena di sini ada sum, jadi Anda bayangkan kalau I-nya itu bergerak dari 1 sampai ke K, maka dia akan otomatis gamma 1 dan seterusnya dengan penentuan nilai K. K-nya itu kita akan pilih 2 sampai 25. Itu D. Sedangkan poli, nah poli ini adalah Anda bayangkan X berpangkat J. J-nya itu dari 0 sampai sekian. Maka karena dia ada row sum, nanti pasti ada kalau dia berpangkat 01, 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. Jadi kalau begitu
Secara umum fungsi densitasnya theta berpangkat K dibagi D kali polisam eksponen min theta X. Nah, ini dia. Pertama, kita susun fungsi densitas peluang. Di fungsi densitas peluang dulu. Untuk theta berapapun, dengan fungsi densitas peluang tadi kita tahu bahwa yang dikatakan fungsi densitas peluangnya theta berpangkat K, D tadi kita udah tahu, poli kita juga udah tahu, eksponen. Kalau D tadi ini D, hipolim. Oke, jumlahkan saja. Sum apply artinya penjumlahan gamma 1, theta pangkat K kurang 1, tambah gamma 2, seterusnya. Sedangkan polinomial, poli ini adalah ini dia. Oke, raw sum, poli. Nah, yang jadi masalah itu CDF. Semakin panjang PDF, CDF semakin rumit. Maka kita gunakan integral. Integral dari 0 sampai ke X. Nih. Batas bawahnya 0 sampai ke X. Oke, ini dia. Integran. Integran fungsi densitasnya dong. Integrannya fungsi densitasnya. Oke, integran fungsi densitas. Nah, kita udah tahu tadi fungsi densitasnya seperti apa. Oke. Lalu ini CDF. Kita gunakan integral fungsi densitasnya. Selanjutnya kita akan coba estimasi dengan menggunakan optim. Untuk K-nya itu dari 2 sampai 25. Lalu kita akan gambar masing-masing plot, baik plot histogram, baik menggunakan density plot, ini dia, density plot, untuk K dari 2 sampai 25. Sedangkan kumulatif plot juga kita akan gambar untuk K di 2 sampai 25. Nah, kita katakan codingnya ini coding yang sempurna karena kita hanya tinggal sekali run saja. Kita mau lihat pertama sekali kita mau lihat PDF plot. PDF plot kita run, kita lihat dulu hasilnya. Seperti apa hasilnya? Nah, ini Anda lihat. Kalau kita mau lihat hasilnya, ini dia. Jadi hasilnya itu adalah parameter yang dikeluarkan untuk campuran 2 sampai dengan 25. Nah, ini masing-masing AIC, BIC-nya telah diberikan. Jadi semakin besar campurannya, AIC, BIC-nya semakin kecil secara signifikan. Jadi ini dia secara otomatis dapat menunjukkan bahwa model terbaik adalah untuk yang K sama dengan 25. Karena yang terkecil menurut dia. Oke. Lalu kita lihat gambar juga, dari gambar kita juga dapat lihat berdasarkan nilai campuran, semakin besar campuran, nilai tetanya juga akan naik berbanding lurus. Oke, lurus. Nah, setelah kita dapatkan parameter, lalu kita coba lihat uji density plot. Kita lihat uji density plotnya. PDF plot dengan histogram. Nah, Anda lihat di sini, ini jelas sekali lihat. Ada untuk K sama dengan 2 sampai PDF K sama dengan 25. Nah, Anda lihat, semakin tinggi K, nah itu semakin dapat menangkap histogram. Itu dimulai dari K sama dengan 22, dari K 23 itu udah nampak baik ya. 22. Dari K 22, 23, 24, 25 itu semakin baik dalam menangkap histogram dibandingkan dengan K2. Ini K2 ini jelek sekali menangkap histogram. 3 gitu juga, 4 begitu juga. Nah, jadi Anda bayangkan semakin tinggi campuran akan menghasilkan hal yang semakin baik. Nah, ini hanya bisa ditunjukkan dengan menggunakan model peluang Rado Institute Distribution. Selanjutnya akan kita lihat CDF plot. CDF plot. Nah, CDF plot pun begitu juga. Kita lihat
Yang hitam putus-putus itulah yang dikatakan dengan CDF model. Sedangkan yang merah itu empirical. Empirical itu maksudnya I kurang 0,5 per X. K-nya itu K25 itu semakin yang putus-putus semakin mantap menangkap yang berwarna merah. Dibanding dengan K sama dengan 2, 3, 16 pun masih tidak begitu bagus. 25, 24 sudah bagus menangkap yang warna merah. Oke, dari tampilan ini kita dapat lihat bahwa coding yang sederhana tadi kita sudah dapat yakinkan bahwa itulah yang terbaik dalam mengeksekusi sebuah data dengan menggunakan model Rado Institute Distribution untuk K dari 2 sampai dengan 25. Tanpa kita lakukan berkali-kali, cukup satu coding, hasilkan yang terbaik. Oke, saya rasa cukup kajian kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.